warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Hana. Kali ini di mata pelajaran PPL atau pemodelan perangkat lunak, Ibu akan membahas tentang alur kerja sistem berorientasi objek. Di antaranya adalah kelas diagram. Simak terus pembahasannya ya. Baik, ini dia materinya, yaitu kelas diagram ya, atau di kompetensi dasar alur kerja sistem berorientasi objek. Jadi kita akan membahas tentang kelas diagram. Kita mulai pembahasannya dengan definisi dulu ya. Jadi definisi kelas diagram ini adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas diagram adalah deskripsi sekelompok objek dari properti, salah satunya atributnya, kemudian sifat, operasi yang akan dilakukannya apa, relasi antar objek. Nah, kelas merupakan blueprint atau template atau cetakan dari satu atau lebih objek. Mungkin kalian sudah mempelajari kelas ya di PBO atau pemrograman berorientasi objek di Java. Nah, pasti kalian di sana bikin sebuah kelas yang di dalamnya ada beberapa objek. Nah, di sini di PPL, di pemodelan perangkat lunak, kita akan membahas gimana caranya merancang atau memodelkan kelas yang sebetulnya sudah ada di pemrograman. Atau sebelum kita memprogram, itu kan kita harusnya merancang dulu nih. Apa yang harus kita lakukan? Nah, salah satunya di kelas diagram, kita akan merancang semuanya. Ya, mulai dari atributnya, nilainya, metodenya, dan lain-lain. Nah, sekarang struktur kelas diagram itu apa aja sih? Nah, diantaranya ada beberapa kelas nih ya. Kalau kalian udah belajar PBO berarti harusnya udah tahu ya, ada beberapa kelas yang biasanya digunakan. Ada main class ya, atau kelas main, kelas utama bahasa Indonesianya. Ada kelas interface class. Kemudian ada entity class atau kelas entitas. Nah, kita bahas nih ya semuanya satu-satu. Kelas main atau main class adalah kelas yang memiliki fungsi awal dieksekusi ketika sistem dijalankan. Jadi, kelas main ini adalah kelas yang pertama kali merunning program tersebut ya. Kalian mungkin tahu kalau di Java ya, di dalam main class itu pasti ada PSVM atau Public Static Void Main. Yang mana Public Static Void Main itu adalah codingan agar kalian yang pertama jalan itu adalah kelas tersebut ya, yang ada PSVM-nya. Kemudian kelas interface. Kelas interface adalah kelas yang mendefinisikan dan mengatur tampilan ke pemakai. Biasanya juga disebut kelas boundaries. Kelas yang diambil dari pendefinisian use case merupakan kelas yang menangani fungsi-fungsi yang harus ada dan diambil dari pendefinisian use case ya. Mungkin kalian harus balik lagi ke use case nih ya, karena di use case itu kan kemarin kalian bikin fungsi-fungsinya langsung ya, yang dilingkari itu. Nah, kemudian kelas entitas. Kelas entitas merupakan kelas yang digunakan untuk memegang atau membungkus data menjadi sebuah kesatuan yang diambil maupun akan disimpan ke basis data dan relasi yang digunakan. Nah, nanti kelas entitas juga ini ada ya di kelas diagram. Isinya nanti bukan hanya fungsi saja, tapi isi dari data field atau record yang akan dimasukkan ke basis data itu apa. Nanti lebih lanjutnya kita akan praktekkan langsung kayak gimana contohnya ya. Nah, sekarang kalian mau buat perancangan ya, mau bikin pemodelan dari kelas diagram. Nah, mau kalian merancang main class, atau merancang entitas, atau mau merancang kelas yang lain ya. Kelas ini memiliki 3 area pokok, diantaranya adalah nama, atribut, dan metode. Nah, dari 3 kelas yang akan kita ulik itu, semuanya pasti memiliki 3 atribut ini ya, nama, atribut, dan metode. Selanjutnya lanjut ke penamaan kelas. Penamaan kelas, setiap kelas harus memiliki nama yang dapat digunakan untuk membedakannya dari kelas lain. Penulisan nama kelas, huruf pertama dari setiap kata pada nama kelas menggunakan huruf kapital. Contoh, customer dan customer service. Ini
mungkin sudah kalian pahami juga ya, karena di Java kan kalian sudah biasa pakai camel case. Camel case itu yang awalnya itu huruf kecil, kedepannya di kata kedua itu huruf besar atau kapital atau uppercase, yang mana sebelumnya tidak menggunakan spasi dulu. Ya. Pada atribut, atribut ini apa sih? Atribut adalah merepresentasikan beberapa properti dari sesuatu yang kita modelkan, yang dibagi dengan semua objek dari semua kelas yang ada. Contohnya, setiap tembok memiliki tinggi, lebar, dan ketebalan. Misalkan di kelasnya tembok, pasti ada atribut tinggi, ada atribut lebar, dan ada atribut ketebalannya, tebalnya berapa. Lanjut lagi ke method atau operation, operasi. Abstraksi dari segala sesuatu yang dapat kita lakukan pada sebuah objek dan berlaku untuk semua objek yang terdapat dalam kelas tersebut. Kelas mungkin memiliki beberapa operasi atau tanpa operasi sama sekali. Nah, barusan kalian sudah mengenal beberapa definisi dalam kelas ya. Nah, sekarang kalian lihat sendiri, ini adalah tampilan dari kelas diagram ya, salah satu kelasnya, yaitu kelas siswa. Nah, ini nanti bentuknya seperti ini ya, seperti ini bentuknya. Bentuknya ada biasanya kan langsung ke bawah ya. Jadi kenapa ke bawah? Karena di bawahnya nama kelas itu nanti ada atribut kelas, kemudian ada operasi kelas, kemudian ada keterangan atau tambahan. Jadi ini dikotak-kotakan ya, dan masing-masing dibatasi dengan garis. Nanti kalian bisa bikin ini di appsdiagrams.net ya. Kalau kalian nggak punya rational rows nggak apa-apa, karena ibu juga pakai appsdiagrams.net. Walaupun harus online, tapi itu langsung tersave ya. Nanti akan kita peragakan ya. Jadi yang pertama di sini kalian lihat ada nama kelas ya. Sebentar. Nah, ini ada nama kelasnya, yaitu namanya kelas siswa. Kemudian di sini ada atribut kelas. Nah, siswa ini punya apa aja sih? Nah, siswa ini biasanya kan punya NIS, ada namanya juga, ada alamat, ada tanggal lahirnya. Pasti di antara keempat ini nggak ada satupun value dari NIS, nama, alamat, dan tanggal lahir itu yang sama ya. Apalagi NIS itu nggak mungkin sama. Kalau nama misalkan Asep Mulyana, itu bisa sama ya, ada Asep Mulyana 1, ada Asep Mulyana 2 yang terbedakan oleh kelas atau jurusan misalnya. Tapi kalau NIS itu pasti berbeda. Nah, ini NIS adalah kata kunci ya, biasanya jadi primary key di dalam basis datanya nanti, yang membedakan siswa ini siapa aja sih gitu ya. Kemudian operasi kelas atau metodenya. Nah, ini apa? Contohnya di sini ada get NIS, get nama. Ini mungkin kelas siswa ini ingin menampilkan NIS sama nama ya. Nah, kemudian di bawahnya boleh kalian tambahkan lagi, jangan lupa dikasih pembatas seperti ini. Ada NIM 2 digit pertama adalah tahun, digit 3 dan 4 adalah angkatan, digit 5 adalah jenjang. Oh, ini adalah cara pengisian NIS-nya mungkin ya. Ini mungkin bukan NIM, ini maksudnya NIS ya. Jadi cara pengisian NIS adalah 2 digit pertama adalah tahun. Misalnya kalian angkatan 2020, depannya 20 ya. Kemudian digit ketiga dan keempat adalah angkatan. Oh, masuknya tahun berapa, terus angkatan tahun berapa. Digit kelima adalah jenjang. Nah, misalkan kalau masuknya kelas 10, langsung 10 gitu ya. Association. Association adalah suatu hubungan antara bagian dari dua kelas. Terjadi association antara dua kelas jika salah satu bagian dari kelas mengetahui yang lainnya dalam melakukan suatu kegiatan. Di dalam diagram, sebuah association adalah penghubung yang menghubungkan dua kelas. Jadi association ini nanti berupa atribut garis ya, bentuknya seperti garis yang menghubungkan antara kelas, satu kelas yang besar tadi ya, dengan kelas yang lain, hubungannya apa ya. Jadi kan nggak mungkin di dalam sebuah program hanya ada satu kelas aja. Nah, pasti ada beberapa kelas ya, pokoknya lebih dari satu. Nah, itu nanti hubungannya akan salah satunya dihubungkan oleh association.
Kemudian aggregation. Aggregation adalah suatu association di mana salah satu kelasnya merupakan bagian dari suatu kumpulan. Aggregation memiliki titik pusat yang mencakup keseluruhan bagian. Sebagai contoh, order detail merupakan kumpulan dari order. Jadi nanti ada beberapa aggregation juga yang akan kita gunakan. Nah, gimana caranya pakai aggregation? Aggregation itu dibentuk oleh komponen apa, bentuknya kayak gimana, nanti akan ada di prakteknya ya. Generalization. Generalization adalah suatu hubungan turunan dengan mengasumsikan satu kelas merupakan suatu superkelas dari kelas yang lain. Oke, superkelas ada yang masih ingat apa? Apakah sudah dipelajari di PBO ya? Kalau kalian belum mempelajari superkelas, superkelas ini adalah istilahnya atasan dari kelasnya ya, atau ayahnya, atau ibunya, atau sepuhnya ya. Superkelas dari kelas yang lain. Jadi nanti akan ada superkelas sebagai atasannya. Jadi nanti dia menginherit atau mewarisi ke kelas yang ada di bawahnya. Nah, generalization memiliki tingkatan yang berpusat pada superkelas. Contoh, payment adalah superkelas dari cash, cek, dan kredit. Jadi di bawah kelas payment ini ada kelas cash, ada kelas cek, dan ada kelas kredit. Ceritanya nanti mungkin di sini ada beberapa kelas yang saling berhubungan. Cash, cek, dan kredit mewarisi apa-apa yang ada pada kelas payment. Gitu. Nah, sekarang ini selain harus kalian pahami, kalian juga harus hafalin. Nah, ini memang banyak ya, jadi indikatornya di dalam pembuatan kelas diagram itu ada atribut-atribut seperti ini ya. Nanti kalian baca-baca sambil bikin diagram, mohon kalian sambil lihat juga ke tabel ini. Karena tabel ini isinya sangat penting ya, tabel ini adalah indikator atau gambar yang nanti akan muncul hubungannya ini tandanya apa sih dari kelas 1 dengan kelas yang lain. Baik, kita bahas ya. Jadi yang pertama, kalau kalian lihat tanda 0.1 itu artinya adalah kosong atau 1. Kalau 0 titik-titik bintang artinya adalah lebih dari sama dengan kosong. Kalau 0 titik-titik n lebih dari sama dengan n, di mana n lebih dari 1. Contoh 0 titik-titik 3. 1 artinya hanya 1. 1 titik-titik bintang artinya lebih dari sama dengan 1. 1 titik-titik n artinya lebih dari sama dengan 1, di mana n lebih dari 1. Contohnya 1 titik-titik 5. Bintang itu adalah banyak atau many. Ini sama kayak di basis data ya, kayak di SQL. Kalau misalkan bintang itu artinya apa? Artinya all ya. Select bintang from, biasanya select all from gitu ya. Banyak atau many. Kemudian n, hanya n di mana n lebih dari 1, misalnya 9. N titik-titik bintang lebih dari sama dengan n di mana n lebih dari 1. Jadi bintang tuh artinya banyak ya, atau lebih dari 1. Kemudian n titik-titik m lebih dari sama dengan n dan kurang dari sama dengan m, di mana m dan n lebih dari 1. Nah, kalau kayak gini doang kalian belum ngerti ya, baru bisa ngafalin saja tanpa ngerti peruntukannya apa aja sih. Nah, nanti akan kita bahas di pembuatan diagramnya ya. Sekalian akan kita praktekkan juga nih ya, untuk apa saja sih indikator-indikator ini. Semangat, lanjut lagi sekarang ke indikator relation pada kelas diagram. Yang akan Ibu bahas di sini adalah keseluruhan bentuk-bentuk komponen yang ada pada kelas diagram ya. Kita baca satu-satu nih ya, kita bahas satu-satu. Jadi di dalam kelas diagram bentuk-bentuk ini ya, bukan hanya sembarang bentuk ya. Ini semua ada artinya. Yang paling sering kita lihat contohnya adalah ini ya, panah. Tapi hati-hati loh, ini panah nih ada dua. Ada panah yang garis semua ya, seperti stickman. Ada juga panah yang garisnya penuh seperti ini. Ada juga panah yang seperti ini ya, putus-putus. Ada juga panah putus-putus tapi
segitiganya penuh seperti yang ini ya. Semuanya ada artinya baik. Kita bahas satu-satu ya. Yang ini adalah asosiasi atau association. Hubungan statis antar kelas. Asosiasi menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain atau kelas yang harus mengetahui eksistensi kelas lain. Asosiasi biasanya disertai dengan multiplicity. Kalau sekarang mungkin kalian belum paham, nanti setelah kita praktekkan kalian ada gambaran ya, gunanya untuk apa. Kemudian asosiasi biasa atau asosiasi berarah atau directed association. Asosiasi dengan makna kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi berarah juga biasanya disertai dengan multiplicity. Jadi nanti hanya garis saja tanpa ada arrow-nya, tanpa ada panahnya ya. Kemudian ada belah ketupat di dekat garis ya. Ini contohnya agregasi atau aggregation. Hubungan yang menyatakan bahwa suatu kelas menjadi atribut bagi kelas lain. Tapi aggregation-nya sendiri ini tidak ada warnanya ya, atau putih bening gitu. Kemudian ada yang selanjutnya ada komposisi, kunci gabungan atau composite key, yaitu bentuk khusus dari agregasi di mana kelas yang menjadi bagian diciptakan setelah kelas menjadi whole dibuat. Misal kelas whole dihapus, maka kelas yang menjadi part itu ikut musnah. Selanjutnya kita bahas dulu ya. Inheritance atau generalization. Generalisasi, relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi umum ke khusus atau untuk menyatakan hubungan inheritance atau perwarisan. Kemudian ada dependencies atau ketergantungan, tandanya arrow tapi garis badannya putus-putus, yaitu relasi antar kelas dengan makna ketergantungan antar kelas. Selanjutnya ada realization, hubungan antar kelas di mana sebuah kelas memiliki keharusan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelas lainnya. Ini bentuknya mirip seperti inheritance, tapi ada garis putus-putusnya. Sekarang yuk kita pahami tentang generalisasi dan pewarisan ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada berapa kelas? Ada 3 kelas ya. Di sini ada 3 kelas, isinya ada kendaraan, ada truk, ada mobil ya. Kendaraan, ada mobil, ada truk. Ini kita lihat 3 kelas ini masing-masing punya atribut ya. Kita baca dulu dari sini. Yang pertama adalah kelas kendaraan. Atributnya ada nomor kendaraan, ada nama kendaraan, ada tahun pembuatan, ada harga. Kemudian ada truk. Truk ini ada tipe kabinnya, ada kapasitasnya. Kemudian ada mobil. Mobil ada jumlah penumpang, ada jumlah pintu. Ini sama sekali tidak sama ya. Metodenya sama sekali tidak sama dari satu sama lain. Tapi ini bisa menjadi salah satu contoh generalisasi atau pewarisan yang sebetulnya di truk itu pasti ada nomor kendaraan, ada nama kendaraan, ada tahun pembuatan, ada harga. Tapi karena kita sudah mengeneralisasi dan pewarisan, di dalam truk ini nggak ditulis lagi. Metodenya tidak ditulis kembali di sini ya. Tidak ditulis lagi di sini karena dia sudah superkelasnya sudah ada atribut-atributnya apa saja gitu ya. Jadi dia tidak ditulis lagi di sini metodenya. Nah, tandanya kayak gini ya. Mungkin ini harusnya nanti diperkecil ya. Diperkecil, tapi mungkin ini biar kelihatan aja. Biar kelihatan bahwa ini tuh segitiga generalization. Kemudian selanjutnya ini sama, kelas mobil juga pasti memerlukan atribut nomor kendaraan, nama kendaraan, tahun pembuatan, dan juga harga. Tapi karena dia superkelasnya adalah kendaraan, dia tidak lagi bikin metode di bawahnya. Jadi di sini tinggal dia masukin metodenya itu adalah jumlah penumpang sama jumlah pintu. Itu yang ada di kelas mobil ya. Tapi kelas mobil sama truk ini sama tidak memiliki asosiasi lain. Jadi masing-masing kayak di mobil nih, mobil kan nggak perlu ya ada metode tipe kabin sama kapasitas, karena kalau misalkan mobil ini ceritanya mobilnya
mobil keluarga gitu ya, bukan mobil seperti truk yang pengangkut barang gitu. Sehingga dia membutuhkan metode yang lain. Baik, ini adalah contoh agregasi. Agregasi merupakan hubungan bagian dari atau bagian ke keseluruhan. Baik, di sini bisa kalian perhatikan, ini tanda-tanda atributnya sengaja dibikin super besar ya. Hampir sama ukurannya ya. Jadi di sini kalian bisa lihat ada PC, ada monitor, ada system box, ada mouse, ada keyboard, ada casing, ada CPU, ada RAM, ada kipas. Ini tanda-tandanya seperti ini ya. Agregasi di sini kita bisa pakai ada belah ketupat, ada lingkaran penuh ya. Nah, ini dia contoh kelas diagram ya. Kalian bisa lihat di sini ilustrasinya. Langsung ada dua buah kelas ya yang saling berhubungan. Oke, kita ingat-ingat lagi tadi. Sebuah garis yang tidak ada arrow-nya itu apa namanya? Ya. Jadi garis yang nggak ada arrow-nya ini namanya asosiasi berarah atau directed association ya. Di sini kalian lihat ada kelas rekening sama kelas ATM ya. Nah, kelas rekening sama kelas ATM saling berasosiasi. Kemudian ada tanda 1 sama 1. 1 sama 1 apa itu maksudnya? 1 sama 1 tandanya adalah hanya 1 ya dari rekening ini, sama dari ATM ini hanya 1. Jadi 1 rekening pasti memiliki 1 ATM gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya 1 rekening nih ya di bank, pasti ATM-nya kan cuma 1 ya, nggak bisa ada 2, kecuali kalian buka rekening baru pakai akun yang baru ya. Kita perhatikan lagi di sini di rekening ada atribut apa saja, ada norek, ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat. Di ATM ada nomor ATM, ada tanggal buat, ada tanggal aktif, ada password ya. Nah, sekarang kita bahas lagi masih tentang yang tadi ya. Tentang kelas rekening dan kelas ATM. Di sini berubah yang tadinya 1 sama 1 sekarang jadi 0 sampai 1, kemudian 1. Kita beranjak ke kelas yang lain yaitu kelas dosen dan kelas wilayah. Di kelas dosen ada NIP ya, NIP, nama, alamat, tanggal lahir. Kemudian di kelas wilayah ada kode pos, ada nama wilayah. Di sini bisa kalian lihat kalau ada tanda 1 titik-titik bintang. 1 titik-titik bintang itu artinya lebih dari sama dengan 1. Kemudian dari sini ada tanda 1 ya, yaitu angka hanya 1. Di sini bisa saja satu dosen memiliki rumah kediaman ya, atau tinggal di satu wilayah. Sedangkan wilayah tersebut bisa saja mempunyai banyak dosen. Maksudnya di wilayah tersebut yang tinggal bukan cuman dosen itu aja, tapi ada dosen yang lain. Makanya tandanya seperti ini ya. Lanjut ya. Nah, sekarang many to many association, yaitu satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diajarkan oleh banyak dosen. Jadi gini ya, ini kalian tinggal lihat saja ini, bahwa satu dosen mengajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diajar oleh banyak dosen. Kalau kalian bingung, kalian pikirin juga ini. Misalkan pelajaran matematika, gurunya ada berapa? Pelajaran matematika, gurunya ada siapa aja? Pak Ikin, Bu Haja Lilis, Pak Isan, khusus Neti ya. Jadi pelajarannya cuma 1, matematika. Tapi di situ diajarkan oleh berbagai guru, lebih dari 1 guru. Kemudian atau kayak PPL ya, pemodelan perangkat lunak. Mata pelajarannya 1, tapi gurunya ada 2, yaitu Ibu sama Bu Rani, seperti itu. Kemudian di sini juga selain ada association, direct association, ada juga garis putus-putus. Ayo tadi kita lihat lagi garis putus-putus itu tandanya apa? Garis putus-putus yaitu adalah dependencies atau ketergantungan.
Jadi dua dari sini ya, dari dosen sama mata kuliah itu pasti menghasilkan kelas jadwal. Jadi kalau misalkan dosennya siapa atau gurunya siapa, mata kuliahnya apa, itu pasti nanti menghasilkan jam mulai sama jam akhir. Kelas diagram yang lain, hindari penggunaan association, garis terputus karena memerlukan analisa ulang. Oke, yang barusan kan kita pakai garis terputus ya. Sekarang garisnya direct association, yaitu tanpa garis terputus ya. Semua garisnya utuh seperti ini ya. Kita kaji ini ya. Ada dosen, ada mata kuliah, ada jadwal, ada 3 kelas. Kalian bayangkan misalkan ada guru, ada mata pelajaran, sama ada jadwal. Jadi di sini kalian lihat pertama ada ini nih ya, 1. 1 ini berarti artinya 1 dosen pasti nanti menghasilkan 1 jadwal. Karena kan nggak mungkin ya, misalkan kalian sedang belajar matematika nih ya, sama dosen, sama guru matematika. Misalkan kalian lagi belajar matematika sama Pak Ikin. Nggak mungkin dong Pak Ikin selain ngajar di kelas 11 RPL 2, dalam waktu yang sama, dalam jam mulai dan jam akhir yang sama, Pak Ikin ngajar juga di kelas 11 TITL 2 gitu ya. Nggak mungkin. Kecuali ya memang digabung. Terus mata kuliah atau mata pelajaran di sini pasti memiliki 1 jadwal juga. Jadi kalau misalkan kalian mata pelajarannya diulang nih, misalkan matematika atau ya mata kuliah ya, sama aja ya. Jadi misalkan di matematika ini kalian belajarnya itu hari Selasa jam 12 atau jam 12.30 setelah istirahat. Nah, gak mungkin kalian juga ada 2 nih ya jadwalnya sama matematika di kelas yang berbeda, tapi nah itu nggak mungkin ya. Pasti di hari yang berbeda, di waktu yang berbeda, jam mulai jam akhirnya beda, dan mata kuliah atau mata pelajarannya juga beda. Nah, kecuali ini dari kelas jadwal. Kelas jadwal ini ada one to many ya, ada 1 ke many, 1 ke banyak ya. Yang mana jadwal itu 1 jadwal pasti memiliki beberapa jadwal mata kuliah, dan 1 jadwal pasti memiliki beberapa dosen. Jadi jadi si kelas jadwal ini punya beberapa jadwal untuk banyak dosen dan beberapa jadwal untuk banyak mata kuliah ya. Paham ya? Lanjut ke contoh kelas diagram yang lain. Ini contohnya ada tabel pegawai ya, tabel pegawai, kelas pegawai ya. Kelas pegawai di mana di antara pegawai tersebut terdapat pimpinan dari pegawai-pegawai lainnya. Tetapi pimpinan tertinggi tidak dipimpin oleh pegawai lainnya. Dengan kata lain, pimpinan tertinggi adalah top level. Jadi ini si pegawai ini pasti punya 1 pimpinan saja ya. Direkturnya pasti 1, tapi direkturnya pasti nggak punya direkturnya lagi, kecuali memang dia bukan direktur utamanya. Nah, jadi nanti seperti ini ya, 0 ke banyak ya, sama di sininya 1. Baik, lanjut ke generalisasi pada kelas diagram atau pewarisan ya, inheritance relasinya. Jadi di sini ada kelas pegawai, ada kelas dosen, ada kelas karyawan harian, ada kelas karyawan tetap. Ya, kalian bisa lihat di sini tandanya seperti ini ya, generalisasi. Sama dengan tabel yang sebelumnya. Coba kita lihat mana tabelnya tadi. Nah, ini dia tabelnya generalization. Kalian bisa lihat di sini tandanya kayak gini. Ya. Relasi antar kelas dengan makna generalisasi spesialisasi, umum khusus atau untuk menyatakan hubungan inheritance atau pewarisan. Yang mana metode yang sudah ada di superclass gak usah diulang lagi, dibikin lagi, tapi tinggal pakai tanda generalization, yaitu tandanya kayak gini ya. Tandanya adalah arrow penuh dengan garis tanpa putus-putus ya. Baik, di sini di kelas pegawai ada nama, alamat, tanggal lahir. Dosen ada kode dosen, mulai ngajar, honor per jam. Karyawan harian ada upah harian, jumlah hari kerja.
karyawan tetap ada gaji bulanan. Jadi ini atribut-atributnya mereka nggak ada lagi di kelas masing-masing karena semuanya mensuperkelas dari pegawai ya. Jadi di dosen ini mereka nggak usah nambahin lagi nama dosen. Di karyawan harian nggak usah ada nambahin nama karyawan harian. Di kelas karyawan tetap nggak usah nambahin nama karyawan tetap karena semuanya dari mereka pasti termasuk ke dalam kelas pegawai. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita bahas tentang agregasi dan komposit kelas diagram. Ini tandanya kalian silakan cek lagi. Yaitu ada kelas pelanggan, ada kelas pelanggan PLN, ada kelas pelanggan Telkom ya. Pelanggan, ada PLN, ada Telkom. Nah, di sini agregasi sama kompositnya ada di mana? Yaitu komposit adalah, ingat-ingat di atas di sini ada tulisannya. Komposit adalah hasil gabungan yang tak terpisahkan dari kelas lainnya, sedangkan agregasi merupakan gabungan tetapi tidak mutlak. Nah, di sini dari kelas pelanggan ini pasti diturunkan lagi ya ke dalam kelas pelanggan PLN, yaitu ada nomor pelanggan, tapi di dalamnya ya beda, ini nomor pelanggan PLN. Kemudian di pelanggan Telkom ya, di kelas pelanggan Telkom juga pasti ada nomor pelanggan, tapi beda, di sini nomor pelanggan Telkom. Nama pelanggannya juga pasti beda masing-masingnya ya. Kemudian tanggal daftar PLN sama tanggal daftar pelanggan Telkom juga pasti beda ya. Jadi mereka hasil gabungan ya sebetulnya yang nggak terpisahkan dari kelas lainnya, sedangkan agregasi merupakan gabungan tetapi tidak mutlak. Jadi di sini terjadi agregasi ya, walaupun sama gabungan dari pelanggan, tapi masing-masing beda gitu ya. Yang satu buat PLN, yang satu buat Telkom. Nah, terus contohnya ini ada lagi masih agregasi dan komposit. Di sini kalian bisa lihat ada tagihan sama kelas pembayaran. Kelas tagihan isinya nomor tagihan sama tanggal tagihan, sedangkan untuk pembayaran metodenya nomor pembayaran sama tanggal tagihan ya. Tanggal tagihan ini sama ya, tanggal tagihannya sama dua-duanya. Nah, misalkan tagihan sama pembayaran ini disatukan dengan kunci gabungan atau composite key. Kalian bisa lihat di sini ada tanda kayak gini ya. Ups. Nah, seperti ini adalah composite key-nya. Tanggal tagihan yang ada pada tagihan dengan yang ada pada kelas pembayaran yaitu sama. Gak boleh dari mana-mana lagi, harus ngambil dari tagihan ya, sehingga nanti waktu di pembayaran tagihannya itu muncul, tanggal tagihannya itu keluarnya tanggal berapa. Jadi pembayarannya juga ada ya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin kelas buku. Nah, apa saja yang terjadi di dalam kelas buku, yaitu ada atribut, ada judul sama pengarang, ada metode, ambil jenis sama ambil halaman, kemudian ada penggambaran dalam kelas diagram. Nah, ini akan Ibu praktekkan langsung ya, tapi nanti kalian juga jangan lupa bikin sendiri ya, karena ini termasuk studi kasus. Nah, sekarang gimana caranya bikin kelas diagram buku ya. Di sini kita cari dulu kelas, kita coba yang ini nih, yang sudah ada metodenya ya. Kalian tinggal coba di sini, kita drag. Tadi namanya adalah buku ya. Oke, jadi seperti ini kita kasih nama buku. Nah, ini yang field kita ganti jadi apa ini? Judul ya. Judulnya kecil. Judul, terus tipenya string. Di bawahnya juga. Nah, ini jangan lupa kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Judul string, terus apa tadi? Pengarang ya. Kita ganti jadi pengarang. Pengarang juga string. Nah, di sini
di metodenya kita tambahkan ganti jadi namanya ambil jenis ya. Ambil jenis itu set, maaf get ya sebetulnya. Di sini ya nggak apa-apa, kita samain aja ya. Ambil jenis. Di sini tipenya apa? String. Bedanya kayak gini ya. Terus di bawahnya ada lagi ambil halaman ya. Ambil halaman. Nah, ini bedanya, ini adalah integer karena nanti isinya berubah-ubah. Nah, ya. Hasil nih ya. Jadi kita kosongkan. Seperti ini ya untuk pembuatan kelas diagram buku. Paham ya sampai sini ya? Masih mudah. Sampai mana tadi? Oh, kelas buku ya. Nah, ini contoh pada aplikasinya. Jadi nanti ceritanya yang barusan ya. Yang barusan kita praktekkan di dalam kelas diagram itu aplikasinya seperti ini. Yaitu ada public kelas buku. Stringnya sama nih kayak yang barusan, judul sama pengarang. Public void set jenis. If jika pemrograman Java jenis public in. Ambil halaman, if judul sama dengan pemrograman Java, return 100. Nah, ini sebetulnya teknis dari metodenya nggak ada ya di dalam kelas diagram itu. Kayak judul sama dengan pemrograman Java, jenis sama dengan prog itu tidak ada. Jadi yang ada itu cuman atribut sama metodenya aja, begitu. Kalau ambil halaman kan barusan ada ya. Kalian lihat lagi di diagram yang barusan. Oke, selanjutnya gimana kalau kelas diagramnya ini ada konstruktornya? Konstruktor tahu nggak? Tahu ya, harusnya tahu. Di PBO harusnya sudah dipelajari. Konstruktor adalah nama fungsi yang nama fungsinya itu sama dengan nama kelasnya. Ya, misalkan di sini ada kelas namanya mahasiswa. Kemudian konstruktornya otomatis namanya mahasiswa juga. Bagaimanakah cara membuat kelas diagramnya? Nah, sekarang gimana caranya untuk bikin yang ada konstruktornya? Nah, konstruktor ini kan biasanya sama ya dengan nama kelasnya. Nah, sama aja kita buat pakai kontainer yang sama, namanya mahasiswa. Terus di situ ada apa? NRP ya. NRP di sini tipenya integer biasanya ya. Integer, terus kita fokus dulu. NRP sama nama. Kalau nama apa? String ya. String. Setelah itu metodenya ada apa saja? Get NRP sama get nama. Ini mau kalian pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris gitu, atau misalkan nanti ketika di aplikasinya beda, itu sebetulnya nggak apa-apa ya. Ini hanya mengingatkan saja. Jadi kalau diagram sama diagram itu harus sama, tapi kalau dengan nama-nama fungsi yang kemudian nanti di itunya beda ya, di aplikasinya beda, sebetulnya nggak apa-apa. Nah, ini kita seperti ini kan dulu. Setelah ini diberesin sampai sini, ayo apa yang kurang? Yang kurang adalah konstruktornya ya, konstruktornya. Oleh karena itu di sini kita buat di atasnya ya. Kita kalau mau buat konstruktor itu tetap di atas. Kenapa? Karena walaupun dia konstruktor kan dia termasuk ke dalam metode juga. Jadi metode jangan disimpan di tempat atribut, jangan disimpan di atas ya. Jadi disimpannya dia masuknya ke sini. Misalkan biasanya apa sih? Integer ya. Mahasiswa tadi ngambil apa aja? Integer, ngambil parameter ya. Integer sama string. Nah, ini boleh kalau kalian sudah memikirkan sampai parameternya dimasukin. Begitu ya. Sampai sini sebetulnya sudah jadi. Ya, jadi bedanya di sini kalau ada konstruktor, konstruktornya masuk ke mana? Konstruktornya masuk ke sebelah sini ya, paling bawah, masuk ke bagian metode gitu. Sampai sini paham ya?
Nah, baik, ini dia contoh aplikasi. Contoh pada aplikasinya ya. Jadi, ini tadi sudah menggunakan atribut-atribut dan metode-metode yang ada pada kelas diagram kita. Yaitu ada NRP, ada nama, ada konstruktor mahasiswa sama ya dengan kelasnya. Kemudian ada get NRP, ada tes mahasiswa di dalamnya. Nah, ini teknis-teknis yang seperti ini nggak dituliskan di dalam kelas diagram ya, di PSPM. Terus nanti kayak gimana itu nggak dituliskan gitu. Oke, lanjut. Nah, silakan kerjakan studi kasus sama ya kayak yang tadi. Belum susah nih. Seperti biasa, gampang-gampang dulu karena ini pertama kalinya kalian bikin kelas diagram. Kelas diagram tanggal dengan konstruktor, silakan buat kayak yang tadi, tapi namanya kelas tanggal. Konstruktornya juga sama, namanya tanggal juga. Terus selanjutnya ada studi kasus kelas diagram tabungan. Silakan bikin kelas tabungan terdiri dari saldo, konstruktornya sama, tabungan, metodenya ambil sama nabung. Oke, kemudian where to next? Nah, selanjutnya adalah tentang sequence diagram ya. Jadi nanti sequence diagram ini lanjutan juga sih sebetulnya dari kelas diagram. Pokoknya semuanya kalau sudah pakai Unified Modeling Language atau UML pasti nyambung dari use case sampai ke deployment. Itu nyambung semuanya ya. Bisa dilakukan. Oke, tugas praktikum. Posting seluruh hasil latihan studi kasus dan buatlah diagramnya pada LKPD atau LK ya. Kemudian kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD menggunakan appsdiagrams.net. Jadi di sini Ibu menganjurkan kalian untuk pakai appsdiagram.net, jangan pakai Rational Rose karena selain downloadnya lama, lumayan besar, kemudian berbayar juga dan cracknya juga sudah tidak bisa digunakan. Ibu sangat tidak merekomendasikan yang crack-crackan begitu ya. Kemudian kalau ada yang gratis, kenapa nggak pakai ya? Kalian udah pakai kuota sekolah juga ya, kenapa nggak digunakan? Terus jangan lupa isi nama dan kelas pada awal pembuatan diagram agar terdapat data nama dan kelas masing-masing. Upload LKPD ke assignment pada classroom yang bersangkutan. Thanks ya. Itu saja dari Ibu tentang kelas diagram. Hal-hal lain yang nanti akan Ibu sampaikan, mungkin akan Ibu sampaikan ketika kita bertemu langsung atau di classroom ya, silahkan dikerjakan. Stay curious, stay healthy, jagalah protokol kesehatan, tetap semangat di masa pandemi ini. Kalau bukan kalian yang semangat, siapa dong ya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.